lagi nih sama Balkis dan Jihan di Eskul Jurnalistik SMKN Negeri 40 Jakarta. Kali ini kita mau wawancara ini kelas 12 yang sebentar lagi mau lulus dengan tema Momen and Sweet 1224. Wah, excited banget ya Han. Kita kan mau wawancarain Momen and Sweet 1224 nih. Tapi kayaknya tahun kemarin kita udah bikin deh Momen and Sweet 1223. Kenapa kita bikin lagi ya? Nah gini Kis, aku jelasin ya. Momen and Sweet ini diadakan untuk mengetahui apa aja sih pengalaman kelas 12 selama mereka PKL, selama mereka bersekolah di 40. Dan juga biar kita tuh punya bekal sendiri loh Kis, pas PKL harus gimana. Dan punya tujuan di masa depan gitu. Nah konsep Momen and Sweet juga nggak sekali doang kok, bakal terus berjalan setiap tahunnya saat mendekati waktu kelulusan. Wah, excited banget nih. Kita habis ini mau wawancara kakak-kakak kelas 12. Stay tune. Kita mau wawancara ini kakak-kakak kelas 12 yang sebentar lagi mau lulus. Sebelumnya perkenalkan diri dulu dong kak, sama kelasnya dari mana? Oke, kenalin, nama aku Niki Miko Ayub, biasa dipanggil Kiki dari kelas 12 RPL. Oke. Nama saya Muhammad Farhan Fadila, a.k.a. Paang. Oke. Nama saya Salman Abdul Hakim dari kelas 12 MM1. Oke. Nama saya Jafar Raudin Hamid dari kelas 12 MM1 juga. Oke, tak kenal maka tak sayang, maka kenalin aku Syifa Dewi Ramadhani dari kelas 12 AKL. Oke, halo kakak, sama aku juga Sarah dari kelas 12 AKL. Halo, nama aku Ria Febriana dari kelas 12 OTKP. Halo, nama saya Niken Standing Room dari kelas 12 BDP. Nama gue Raffi, kelas 12 BDP. Oke. Nah pertanyaan pertama nih kak, nanti kalau sudah lulus dari SMK 40 ini, kakak tuh berniat melanjutkan kuliah atau bekerja, dan apa alasannya? Kuliah sambil kerja, karena di kuliah kita menimba ilmu lebih lanjut lagi, emang dibutuhkan zaman sekarang. Terus kerja biar kita nggak selalu melalu sama orang tua. Jadi kayak duit tuh kita bisa megang sendiri juga kan enak. Kita mau beli apa aja suka-suka kita, duit kita. Oke, kalau Kak Niki gimana nih? Kalau dari aku sendiri, plannya ya itu ngambil kuliah sambil kerja. Kalau kuliah sendiri ya usahain dapat negeri, kita ambil kelas karyawan. Jadi plannya tuh paginya kerja, entah atau malamnya ambil kelas kuliah atau weekend. Nah itu mungkin emang kedengarannya susah ya, cuma bisa lah coba dulu gitu. Alasannya ya sama kurang lebih biar kita juga kuliah nggak ngebebanin banget orang tua, kita megang uang sendiri supaya bisa lebih mandiri. Sejujurnya sih saya rencana mau lanjut pendidikan saya, karena saya percaya kalau buat masuk dunia kerja itu harus ada gelarnya. Jadi saya pengen lanjutin kuliah. Namun di satu sisi saya juga mau mendapat pengalaman kerja di lapangan kerja. Jadi saya mau kuliah sambil kerja. Oke. Kalau Kak Salman gimana nih? Kalau saya mau buka bisnis sih, nggak kuliah nggak kerja. Jadi mau buka bisnis tentang baju lah, baju printing gitu. Tapi nanti juga bakalan kuliah juga sih, tetap. Udah sih itu. Aku jujur mau lanjut kuliah. Karena mau ngambil apa aja nggak? Oh boleh sebutan. Improvisasi diri sendiri. Kebetulan aku punya ketertarikan besar di bidang keuangan, jadi pasti ngambil akuntansi lagi. Oke, kalau Kak Syifa gimana nih? Kalau aku pengennya tentu masa nggak ada sih nggak mau kuliah gak sih? Aku pengennya kuliah, tapi karena aku generasi sandwich, pastinya aku mau kuliah sambil kerja. Itu pun kalau ada peluangnya ya. Dan aku emang agak sedikit mau linjur dari akuntansi ke jurusan BK. Bekerja sih, karena kalau untuk kuliah kayak belum udah nggak bisa. Oke, siap. Kalau Karya gimana nih? Kalau aku kerja, karena aku jujur penasaran banget sama dunia kerja. Tapi setelah kerja nanti aku bakalan ngambil kelas karyawan gitu loh. Kalau buat habis lulus tuh, gue pengen langsung kerja, langsung nyari kerja di PT atau enggak di sesuai jurusan gue di pemasaran.
pertanyaan kedua nih Kak. Kan Kakak udah PKL ya. Kasih dong tipsnya buat kelas 10 sama kelas 11 yang nantinya juga mau PKL. Oke, kalau misalkan tips sendiri dari aku sendiri ya, kan ketika kita udah dapat nih tempat perusahaan yang bakal kita praktik tuh, jadi min 1 bulan ataupun berapapun itu, kita kan bakal datang ke perusahaan. Jadi kita tuh harus kenal 1 atau 2 orang lah dari dunia perusahaannya itu, supaya kita nggak buta-buta amat gitu. Jadi kita datang nganterin surat permohonan PKL, terus hamin 1 minggu ataupun berapapun itu, kita bakal kontak beberapa orang dari perusahaan tersebut. Kita nanya kira-kira kita bakal ditempatin di seksi mana sih, kerjaan kita bakal ngapain aja gitu. Nah, untuk selama pelaksanaan ya, jangan lupa setiap hari tuh kita harus dokumentasiin sama catat agenda kita tiap hari. Misal di hari pertama kita ngapain, di hari 2 kita ngapain. Nah itu tujuannya biar nggak lupa, karena nanti pun di akhir PKL kita tuh bakal nyatet keseharian kita pas PKL di jurnal. Nah itu dibutuhin buat keperluan nilai gitu. Oke. Kalau Kak Farhan gimana? Kurang lebihnya sama. Lebih ditekanin lagi tuh soal pengenalan sama karyawan-karyawan di sana. Kita mengetahui karakter-karakter karyawan di sana. Jadi kita kalau misalnya nanti PKL, biar kita misalnya karyawan ini bisa diajak bercanda juga. Jadi kita lebih enjoy. Kalau nggak bisa diajak bercanda, oke kita serius nyelesain apa segala macam. Oke kita fokus kerja. Berarti jatuhnya kita nggak terbebani juga. Ya lebih memahami. Jadi kita biar nggak kaget gitu. Oh ternyata dia nggak bisa diajak bercanda. Dimana tipikal anak-anak kelas 12 kan nggak semuanya serius. Pasti ada yang kayak butuh bercanda karena dia stres soal tugas itu. Kurang lebih gitu. Kalau tips dari saya ya disiplin aja sih, disiplin, terus kehadirannya harus jangan bolong-bolong lah. Terus juga skill-skillnya ditingkatin lagi tentang jurusan, itu nanti berguna juga buat industri. Dah, itu ya. Oke. Kalau Kak Jafar? Kalau saya yang pertama itu kita cari tahu dulu nih tujuan kita buat PKL itu apa. Jadi kita mengimplementasikan ilmu kita yang dari sekolah, yang kita implementasikan ke tempat PKL kita. Terus yang kedua etika. Nah etika itu penting karena kita membawa nama baik kita dan sekolah kita ke perusahaan PKL kita. Terus yang ketiga skill juga tadi Kak Salman udah bilangin. Terus udah sih gitu aja. Oke, kalau untuk PKL sih menurut aku jaga kebersihan, jaga penampilan. Karena kan secara nggak langsung kita bawa nama baik 40 ya. Kan udah terkenal baik banget ya kan, tertib. Jadi kita harus bawa nama baik 40 tuh ke kantor tuh agar kita tuh terpandang gitu nama baik 40. Dan aku sih saranin kalau kita tuh agar ngikutin peraturan dari perusahaannya. Itu aja sih. Oke. Kak Sarah? Kalau aku lebih ke siapin mentalnya, itu penting banget sih. Karena ada banyak hal-hal pekerjaan tuh yang kalian gak diajarin di sekolah. Jadi baru tahu pada saat di perusahaan. Kalau buat sarannya itu kayak harus siapin mental sih, karena kita kan nggak tahu di tempat PKL tuh orang-orangnya kayak gimana dan para pekerja tuh sifatnya kayak gimana ya. Tapi kita juga nggak boleh terlalu kaku di tempat PKL, karena kalau misalkan kitanya asik, mereka juga ikut asik kok. Oke. Kalau Kak Niken gimana? Kalau aku kayak siapin mental aja dan terus belajar terus. Terus improve ya di diri sendiri. Kalau buat PKL yang kelas 10 sama kelas 11, itu pas PKL kan yang namanya praktek kerja lapangan. Di situ pasti kalian bakal tahu kalau kerja tuh kayak gimana sih. Jadi kan langsung terjun ke lapangan. Jadi kalau misalkan disuruh-suruh sama atasan, kita nurut aja. Soalnya kita PKL niat nyari ilmu doang gitu. Nah, untuk pertanyaan ketiga nih. Kan sebentar lagi ada ujian sekolah ya. Apa sih persiapan dari Kak Farhan dan Kak Niki untuk ujian sekolah ini? Mengorbankan waktu untuk segala hal lebih ke arah ke belajar. Soalnya ingin mengejar universitas negeri biar nggak terlalu ngebebani orang tua banget. Oke, kalau Kak Niki gimana? Kalau aku sendiri kan emang dari awal kan ini kan SMK ya, aku masuk SMK karena keinginan aku sendiri. Jadi aku udah milih jurusan ini sesuai nggak sama aku, karena aku milih RPL pun ini sesuai. Jadi aku emang dari kelas 10 tuh semua materi kelas 10, 11, 12 tuh aku pelajarin di tahun pertama. Jadi waktu kelas 10 tuh aku benar-benar fokus di bagian kejuruannya. Nah untuk misalkan kayak akademiknya kayak matematika, fisika pun itu aku mengikuti di tahun-tahun pelajarannya gitu. Jadi
emang rencana aku, emang taktik aku tuh gitu, ngepur dulu. Maksudnya kita Ngeri banget. kita bener-bener habis-habisan lah materi kelas 10, 11, 12 yang bagian kejuruan tuh di kelas 10 gitu. Jadi kayak misalkan sekarang pun ada praktik-praktik pun saya nggak terbebani gitu, karena udah lumayan ngulik lah dari kelas 10 gitu. Yang pertama sih selesaiin dulu tugas-tugas kita, kayak tugas dari guru-guru yang belum diselesain. Itu bakal ngebuat kita kayak keteter gitu, kayak mau ujian nih tapi masih mikirin tugas kan itu nggak baik juga buat nilai kita ke depannya. Terus banyak-banyak belajar dari materi yang guru sampaikan. Kita juga nggak terpatok sama guru yang kita sampaikan ke murid kan, kita juga bisa nyari di internet referensinya itu. Oke, kalau Kak Salman gimana nih? Kalau saya sama kayak Japar juga, tugas harus dituntasin dulu. Habis itu ya materi juga nggak cuma dari guru, bisa nyari dari internet. Sama mungkin kalau materi buat jurusan itu ditingkatin lagi buat prakteknya, udah gitu. Aku kebetulan lagi karena akuntansi ya, mudah banget, sangat mudah banget, parah. Jadi ya setiap hari diulang-ulang lagi cara pengerjaan akuntansi yang baik dan benar agar balance. Kalau Kak Syifa gimana nih? Kalau aku santai dulu gak sih? Santai parah. tapi bohong enggak. Jadi itu kan kalau misalnya akuntansi pasti balance enggak balance itu belum tentu benar ya. Jadi kayak aku harus banyak belajar berlatih, apalagi ya dari soal-soal Bu Eli, nggak apa-apa kan? Dari soal Bu Eli dan Bu Lena yang kasih, atau enggak kita nyari-nyari di YouTube biasanya atau Google contoh-contoh soal terus kita kerjain gitu sih. Yang penting siapin mental, terus belajar agar bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Oke, semangat. Arya gimana nih persiapannya? Jujur ya, kalau buat persiapan belum ada sama sekali karena sibuk mikirin segala kegiatan yang padat, terus juga tugasnya banyak banget jujur, karena ya mungkin dihantem sana sini ya. Jadi ya terus belajar, mentalnya kuatin deh, kuat mental biar nggak stres. Pertanyaan terakhir nih Kak. Oke. Kakak kan udah 3 tahun ya di SMK Negeri 40 Jakarta ini. Kira-kira ada nggak sih kayak kesan yang kayak memorable banget, tapi ada juga yang ngeselin atau gimana gitu? Kalau kesan sendiri selama 3 tahun tentu aja menyenangkan kan, karena saya juga dulu pas kelas 10, 11 itu pernah menjabat sebagai OSIS juga. Nah itu memberikan yang pengalaman yang lumayan berkesan lah buat saya sendiri gitu. Bisa di pengalaman buat universitas ataupun buat bekerja nantinya gitu. Nah itu juga saya mendapatkan banyak prestasi juga, alhamdulillah ya. Saya mengikuti banyak perlombaan, jadi SMA 40 ini lumayan memberikan akses bagi saya untuk bisa meluangkan bakat saya gitu. Nah untuk kalau pesannya sih mungkin ini kali tambahin kali labnya ya. 40 asalnya kelasnya tambahin AC dah biar adem gitu belajarnya. Iya. Udah gitu aja sih. Ya, kalau Kak Farhan? Kesan bahagianya tuh di saat pertama kali kita kan angkatan COVID ya. Angkatan COVID tuh dimana emang segala kegiatan yang berbau olahraga tuh susah banget. Kebetulan saya tuh emang orangnya nggak bisa diam. Oh iya. Karena nggak bisa diam, jadi kayak ngincer ekskul olahraga. Apa nih olahraga ini? Ternyata olahraga belum jalan semua. Nah di situ saya mencoba menjalankan setahun pertama, nggak berhasil secara langsung, emang butuh proses. Tapi di saat kelas kedua, kelas 11 berhasil. Dan juga di situ alhamdulillahnya teman-teman ekskul pada milih saya sebagai ketua, mempercayakan sebagai ketua. Jalan sebagai ketua, menjabat selama setahun kurang lebihnya. Alhamdulillah prosesnya dilanjutin sama anak-anak sekarang itu lebih sama adik kelas yang di bawah. Jadi tinggal nerima enaknya aja. Tinggal di improv lagi gitu. Biasa banget ya. Soalnya gini, ada pesan tuh dimana kita emang struggle-nya di gua sebagai ketua voli yang ngejalanin lagi setelah pandemi. Itu emang ada kayak cekcoknya, berantemnya, bahkan bukan sampai cuman mulut doang ya. Mungkin kalau misalnya gue cerita di sini ada beberapa yang tahu A1 alumni yang pengen berantem. Itu di situ sebelahnya ada gue. Tuh alumni kalau nggak ada yang nahan, mungkin ya walau alam, volley nggak bakalan jalan sampai sekarang. Tapi alhamdulillah alumni itu baik. Karena membela suara anak-anak volley gitu.
Ya gitu sih paling kesan bahagianya, sekaligus kesan sedih. Nah pesannya paling kayak lebih diperhatikan lagi olahraganya. Ada dikhususin satu inian guru atau misalnya wali gurunya lebih ke arah ke ekskul. Benar-benar ngurusin ekskul semuanya dia gitu. Gitu doang paling. Oke, wah kayaknya Kak Farhan tuh berkeluh kesah banget ya. Kalau kesan baiknya ya guru-guru di 40 tuh ramah-ramah lah. Apalagi guru jurusan gitu ramah-ramah. Udah sih itu ya sih. Kalau Kak Jafar? Kalau kesannya ya tadi guru juga baik, terus juga pertemanan juga ngikat banget lah, jadi kayak solid gitu. Terus juga sekolah di 40 itu udah 3 tahun saya ngerasa nyaman ya. Tapi kalau buat keluh kesahnya saya ngerasa berbeda gitu dari sekolah-sekolah lain kayak SMK lain. Contohnya kayak gini, saya punya adik ya. Jadi adik saya itu sekolah bisa pulang sampai jam 6, jam 7, jam 8. Sedangkan di 40 itu sekolahnya cuman dipatokin pulang jam 5 kan. Nah itu yang membuat kayak ngerasa kurang gitu lah waktu di sekolah. Kesan pesannya 40 tuh kayak tahu dadakan gak sih? Parah. Kayak tahu bulat, jadi kayak dadakan parah kan. Kalau misalnya ada info sesuatu tuh pasti dadakan. Tapi selebihnya itu seru banget sekolah di 40, walaupun tadinya aku nggak mau masuk SMK. Dan ini fun fact aja, aku emang tadi itu mau dokter, tapi tiba-tiba ke akuntansi itu OOT banget. Dan tapi setelah aku di sini aku merasakan aku tuh di-upgrade gitu, diri aku di-upgrade bener-bener di sini aku alhamdulillah meraih beberapa prestasi juga. Jadi 40 tuh oke banget deh buat dijadiin tujuan untuk SMK. Kalau Kak Sarah? Tadi tuh benar, paling benar tuh tahu dadakan. Terus kalau rekomendasi, aku mau ngasih rekomendasi kalau kalian hidupnya mau yang agak belok-belok, gak mau lempeng aja, akuntansi bisa. Mantap, dijamin. Ini jujur boleh? Boleh. Kalau buat di jurusan aku ya jujur kayak baik, gurunya baik, cuman kurang di materi kalau aku karena mungkin gurunya juga udah pada tua, jadi terus kan kalau aku perkantoran ya, kalau perkantoran zaman sekarang kan banyak memakai IT, tapi sementara dari guru-guru yang sekarang tuh kayak lebih ke zaman dulu gitu loh. Terus juga kurang buat ngejelasin, jadi akunya harus otodidak buat belajarnya. Oke. Kalau Kak Niken? Kalau aku yang penting sih kalau guru-gurunya baik, asik juga, tapi kadang ngeselin juga. Tugasnya banyak banget dan ya udah dikerjain, tetap selalu dikerjain, dan ya udah. Semoga kedepannya jadi lebih baik lagi. Kalau buat temen-temennya sih seru banget, seru semua. Mau angkatan sendiri, mau ada kelas, mau yang lain semuanya seru sih. Terus kalau buat PKM ya seru sih kalau buat PKM. Terus kalau guru sayang lah sama guru lah semuanya. Sayang semua lah pokoknya sama guru. Terus pesannya apa nih? Pesan kalau bisa SMK Negeri 40, kalau buat soal musik tolong digali lagi. Buat kurang itu doang sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robis Roli Sodri wa sirami wal hudata min lisani yafqahu qawli asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oke, di sini saya ingin memberikan pesan bahwa 5 tahun ke depan saya akan menjadi hakim, minimalnya pengacara yang dimana dikenal semua masyarakat dan membantu kasus-kasus yang emang tidak adil gitu. Saya ingin menegakkan keadilan seadilnya mungkin. Ya. 5 tahun ke depan aku ingin menjadi pengusaha di bidang teknologi dan aku ingin menaklukkan semua dunia di bawah teknologiku. 5 tahun ke depan saya bakal jadi orang yang jadi lebih baik dari diri saya sekarang. Terus juga saya pengen buka usaha, entah itu usaha bisnis atau yang lainnya. Terus juga saya bisa membawakan orang tua kedua saya. Buat 5 tahun ke depan saya pengen jadi pribadi yang lebih baik, terus juga ingin membuat usaha baju, punya bisnis sendiri, bisa bagain orang tua. Halo, aku Syifa. Aku mau nyampein 5 tahun ke depan aku kayak gimana sih? Aku harap di 5 tahun ke depan nanti aku bakal jadi guru BK, karena bener-bener aku pengen banget jadi guru BK walaupun dari akuntansi. Semoga aku juga bisa mengupgrade diri aku untuk jadi lebih baik lagi. See you.
Halo. Jadi selama 5 tahun ke depan aku akan jadi seorang yang ada di bagian akuntansi perusahaan, karena balik lagi tadi aku kan punya ketertarikan besar di bidang keuangan. Jadi udah pasti pengen banget kerja di bidang keuangan. Halo, 5 tahun ke depan aku akan menjadi wanita karir yang sukses dan menjadi pelatih paskibra yang sukses untuk sekolah-sekolah yang akan datang. Dadah. Semoga 5 tahun ke depan saya akan menjadi wanita sukses dan akan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dadah. 5 tahun ke depan saya akan menjadi pembisnis. Jika Tuhan